Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa munna alaina bi siyami ramadhan wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imanan wa ihtisaba Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imanan wa ihtisaba وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مولانا يا ستار يا غفار برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita masih bersama nota yang bertajuk Laluan Setan ke Dalam Hati. Sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang tafsir Al-Munir ya, karena ini lanjutan kepada keterangan dalam surah An-Nas, bahwa dalam surah An-Nas kita disuruh, diminta, malah wajib memohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan, karena syaitan ini kerja 24 jam. Maka kita di sini dah bincang dari kemarin tentang laluan pintu-pintu kemasukan setan ke dalam hati yang ditulis oleh ulama. Pada dasarnya kitab ini berasal daripada kitab Minhajul Qasidin ya. Mungkin jemaah boleh juga baca nanti buku yang sangat terkenal di mana-mana ya, dikarang oleh ulama kita juga zaman dulu, Syekh Maulana Abdus Samad Al-Falembani yang berasal dari Palembang ya, Hidayatus Salikin. Di sini disebut sifat-sifat tercela itu yang tidak disebut dalam nota ini ya. Nomor 1 katanya suka makan, yang kedua suka cakap, yang ketiga ghadab, yang keempat hasad, seterusnya bakhil, suka kepada populariti, hubud dunia, ego, takbur, ujub, riya. Ini induk-induknya di sini ada 8. Dalam nota kita ada 10, ada yang sama dengan dalam Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin ini banyak jual di mana-mana ya, ada yang versi Jawi, ada yang versi Melayu. Kita lihat nomor 1 kemarin marah, memang dalam Hidayatus Salikin ada. Nomor 2 hasad, ada juga dalam Hidayatus Salikin. Kenyang ini dalam itu Salikin nomor 1 sekali kenyang tuh. Kita di bulan puasa dilatih untuk berlapar dahaga siang hari, malam hari sepatutnya kita mengawal makan minum supaya matlamat Ramadan itu tercapai, jangan tidak tercapai. Buktinya Ramadan tercapai, orang tuh bergairah untuk salat tarawih, bermotivasi untuk qiyamul lail, baca Quran, zikir dan lain-lain. Nomor 4 dalam nota ini cinta kepada perhiasan, pakaian dan lain yang berlebihan, termasuk perabot rumah, termasuk kereta juga ya. Yang kelima tergopoh-gopoh ataupun tergesa-gesa. Yang keenam mencintai harta. Yang ketujuh taksub mazhab. Bila orang itu ada mazhabnya, kadang-kadang kata penulis di sini, orang itu melihat mazhab orang lain itu macam rendah, macam dia saja yang betul. Ini salah katanya. Kita mungkin ada kelemahan, orang itu juga ada kelemahan. Kita ada kebaikan, orang juga ada kebaikan. Maka lihatlah kebaikan orang, jangan lihat kelemahannya. Itulah yang dihimbaukan oleh Islam. Jangan melihat kelemahan orang, lihatlah kelebihannya. Dan lihatlah kelemahan diri sendiri. Nah, jangan terlalu memikirkan kelebihan diri ya. Nomor 8 kikir. Kikir, subhanallah. Di sini ada dicantumkan catatan ditambah daripada yang kemarin itu ya, surah At-Taubah ayat 34 35 dengan surah Ali Imran. Boleh kita rujuk sekejap ya. Bahaya kikir dalam Al-Quran dan dalam nota ini dia tak sebut. Kenapa?
Karena yang menulis nota ini dia sudah faham ayat-ayat itu, dia tak payah cantumkan semuanya. Kalau dicantumkan semuanya ayatnya jadi panjang nanti ya. Tulisannya jadi panjang. Tengok surah At-Taubah 34 35 ya. Dan ini dah sering dibincang, halaman 192 dari pertengahan ayat 34 sampai ke penghujung ayat 35. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Untuk ambil berkat kita baca saja dari awal. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نسأل الله العفو والعافية اللهم عافنا wa'fu anna. Kita lihat daripada pertengahan ayat 34, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan, menumpuk, menimbun kekayaan emas dan perak ataupun yang senilai dengannya, wala yunfiqunaha, tidak diinfakkan, tidak dikorbankan fi sabilillah, fabashshirhum bi'azabin alim. Orang itu menempa azab yang pedih. Nanti pada hari kiamat ayat 35, harta itu akan dipanaskan, kemudian digosokkan ke mukanya, sisi atau lambung kiri kanannya dan belakangnya dalam neraka itu ya. Kemudian dikatakan haza makanastum, inilah hasil simpanan kamu, li anfusikum, untuk menjerumuskan diri sendiri, fazuku ma kuntum taknizun, rasalah hasil uang yang kamu simpan itu. 180 Ali Imran di belakang ya, juga ada di sana. Subhanallah, malam tadi atau malam kemarin kan dibaca dalam salat tarawih di Masjid Umar Ali Saifuddin. Subhanallah, ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Halaman 73. Tadi bahaya menyimpan, ini bahaya bakhil, karit. Wala yahsabanna allazina yabkhulun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Wala yahsabanna alladzina yabkhulun, orang-orang yang kikir karit itu jangan menduga yang karit dia terhadap harta karunia Allah yang diberikan kepadanya khairan lahum, jangan disangka itu baik untuknya. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu jahat, buruk. Lawan kepada khair itu jahat atau buruk ya, keburukan dan kejahatan untuknya. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Subhanallah, harta yang dia karit, yang dia kikirkan itu akan dikalungkan, akan dililitkan kepadanya yaumal qiyamah. Tadi dalam surah Taubah disetrikakan ya, ini dikalungkan, dililitkan, diikatkan pada hari kiamat kepada orang tersebut. Walillahi mirasus samawati wal ard. Sebenarnya harta yang ada di langit dan bumi ini adalah miras, harta Allah sebenarnya ya. Kita diberi amanah bukan untuk disimpan, bukan untuk ditahan-tahan untuk dibelanjakan ya.
untuk dibelanjakan sebenarnya pada agama Allah. Wallahu ma ta'maluna khabir. Allah tahu persis apa yang kamu lakukan. Ini catatan, ini barangkali di nota yang kemarin tak ada ya, itu maka dibuat catatan baru. Khaisamah bin Abdurrahman pernah berkata katanya, sesungguhnya setan berkata anak cucu Adam tidak akan mengalahkan setan dalam 3 perintah setan sendiri. Pertama, kalau boleh mengambil harta dengan cara tidak betul. Yang kedua, menginfakkannya dengan cara tidak betul. Yang ketiga, menghalang menyekatkannya daripada mengeluarkan zakat. Terima kasih juga kepada ustaz kita yang menyorot di sini tajuk tentang zakat ya. Hari apa tuh? Hari Ahad lepas ke hari apakah? Sufyan bin Uyainah berkata, setan tidak mempunyai senjata sehebat senjata rasa takut manusia dari kemiskinan. Senjata yang paling yang paling bermanfaat bagi setan menanamkan sifat rasa takut dari kemiskinan dalam hati orang. Takut duit kurang, takut belanja tak cukup. Itulah katanya senjata yang paling hebat. Padahal rezeki itu ketentuan Allah ya, jaminan Allah. Apabila orang ini sudah tertanam di hatinya sifat rasa takut kepada kemiskinan, maka dia akan mengambil harta dengan cara yang tidak betul dan akan menghalangi kewajiban kepada harta pada harta kekayaannya. Baik, poin ke-9, kadang-kadang orang ini juga diserang oleh dorongan ataupun lintasan untuk memikirkan zat Allah. Ini juga dari syaitan. Macam mana Allah itu? Itu tak boleh. Itu dilarang dalam agama. Zon larangan tu ya. Bila ada lintasan memikir tentang zat Allah, dalam kitab lain dikatakan penangkisnya amantu billah. Di sini dia tak sebut ya. Kalau ada lintasan tentang memikirkan kejadian Allah, zat Allah, kita dilarang memikirkannya. Itu adalah daripada gangguan syaitan. Kita akan tangkis dengan amantu billah ataupun amantu bika ya Rabb. Kalau adalah lintasan seperti itu, yang suruh difikirkan apa? Yang suruh difikirkan sifat-sifat Allah, yang suruh difikirkan kalamullah, yang suruh difikirkan alam terbentang luas yang dijadikan Allah. Itu memang ada banyak ayatnya. Yang ke-10, su'udzon terhadap orang Islam. Ini juga dahsyat ya. Su'udzon terhadap orang Islam. Dalam Quran dikatakan jangan kamu berburuk sangka. Lupa mencatatkan ayatnya di sini. Ini ayat dalam surah Al-Hujurat nih ya. Ayat dalam surah Al-Hujurat tentang melarang kita berjahat sangka. Boleh dilihat contohnya halaman Bismillahirrahmanirrahim 517 ayat 12. Halaman 517 surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu di atas sekali ya, ayatnya di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Ini lanjutan kepada ayat sebelumnya sebenarnya ya. Ayat 11 sambungannya ayat 12. Ayat 12 ini, wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka itu. Karena buruk sangka itu sebenarnya tak ada, sebenarnya dosa saja, menimbulkan dosa kepada kamu. Jangan kamu mencari-cari kelemahan orang, mengintip-intip, menyelidiki kelemahan orang, tajassus, melihat kelemahan orang. Jangan kamu itu menyebut-nyebut keburukan orang, mengumpat, menggunjing. Adakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu membencinya. Maka takutlah kepada Allah. Allah menerima taubat lagi Maha Rahim. Kalau ayat sebelumnya sama juga ya.
sama-sama melarang sifat yang tak baik. Ayat 11, wahai orang yang beriman, kamu jangan mencela satu kaum, jangan saling mencela, merendahkan. Boleh jadi orang itu lebih baik daripada kamu. Perempuan juga jangan mencela perempuan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Subhanallah. Boleh dilihat seterusnya nanti ya. Yang penting ayat 11 dengan 12 itu berkaitan. Di sini sudah ada juga catatannya ayat 12 ya. Alhamdulillah. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah faktor yang mungkin memunculkan prasangka buruk. Segala faktor yang memungkinkan timbulnya prasangka buruk karena dijauhi. Kalau ada orang yang selalu suudzon, kadang-kadang kita bercakap, bila kita duduk dengan sahabat, kata-katanya tajam bagai sembilu, selalu melukai orang lain. Itu tanda apa katanya? Itu tandanya orang itu batinnya rusak. Dia yang rusak. Jadi hati-hatilah dengan dia. Nanti di belakang kita pula yang diucapkannya. Orang mukmin seharusnya mencari ruang kemaafan, sementara si munafik mencari sisi-sisi faktor-faktor kesilapan orang. Orang mukmin selalu memaafkan, selalu mencari ruang kemaafan dan ruang positif. Contohnya lah ya, kenapa sahabat saya tidak datang ke masjid? Oh, mungkin dia sakit, mungkin dia tertidur, mungkin dia sibuk. Begitulah contohnya ya. Jangan kita menuduh yang bukan-bukan. Itulah pintu-pintu laluan katanya yang dibincangkan di sini. Kalau kita teliti secara terperinci dicakap, kita pasti akan mampu menghitung semua pintu kemasukan setan ke dalam hati manusia. Diri sendiri karena tahulah, bila orang itu diserang oleh gejala-gejala gangguan setan, dia akan pelajari apa sebabnya. Lain orang, lain kondisinya ya. Ini yang disebut di sini. Sekarang bagaimana solusinya? Tadi masalah disebutkan 10 lebih masalahnya. Solusinya macam mana? Ada cukup dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah? Cukupkah menangkis serangan setan itu dengan zikir? Itu pertanyaannya. Subhanallah. Ketahuilah bahwa upaya membenteng menjaga diri pada kemasukan setan dengan menutup semua pintu kemasukan setan dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela yang disebutkan di atas, itu satu langkah. Langkah terpenting menjauhkan daripada sifat tercela. Bila kita sudah berupaya memutuskan akar tali temali semua sifat tercela, maka setan mendapat berbagai halangan. Maka setan tidak akan mendapat berbagai halangan untuk memasukinya lagi. Setan tidak mampu menembus ke dalam hati lantaran zikrullah kalau orang itu berzikir. Namun perlu diketahui bahwa zikir tidak akan kokoh di dalam hati selagi ada sifat-sifat yang jelek tercela dalam hati. Bila sifat tercela masih bersarang dalam hati, katanya apa jadinya di sini? Tengok perenggan di bawah sekali itu ya. Bila orang yang hatinya masih diliputi akhlak yang tercela, maka zikir yang dilakukannya itu di lidah saja, tak masuk ke dalam katanya. Subhanallah. Di lidah saja. Walaupun dia baca surah An-Nas 10 kali, 100 kali, tapi kalau dalam hatinya masih bersarang sifat tercela, zikir itu tidak ada pengaruhnya katanya. Malah di sini dikatakan syaitan ini ibarat anjing lapar. Kalau orang ada punya anjing ya, kalau anjing itu lapar, kalau tuan yang punya anjing itu ada daging di tangannya katanya, ada benda kesukaan anjing di tangannya, sedangkan dia lapar, anjing itu lapar, si yang punya ada benda yang diminati anjing di tangannya, tentu anjing itu tidak akan lari katanya. Begitulah, jadi benda yang diminati setan dalam hati manusia semua sifat-sifat tercela. Kalau masih ada dalam hati sifat itu katanya tidak mungkin setan tadi dihalau. Subhanallah, tidak mungkin dihalau. Yang perlu dihalau dulu sifat-sifat tercela tadi, insyaallah. Baik, sementara ahli takwa, orang yang bertakwa, yang terlepas daripada
sifat-sifat tercela, sudah membersihkan batinnya daripada sifat tercela, dia mungkin diserang oleh setan sekali-sekala kalau orang itu lalai. Maka kita tuh dilarang lalai daripada zikrullah. Subhanallah. Itu maka dikatakan dalam surah An-Nas, setan itu namanya apa? Kemarin kalau kita baca surah An-Nas, namanya si Khannas. Khannas itu apa? Yang mencuri kesempatan saat manusia mukmin itu lalai. Kalau orang terlalai, dipengaruhi oleh setan, itu maka dikatakan khannas. Kalau orang dalam hatinya sifat tercela, bagi dia bukan khannas lagi itu, bagi dia itu wali. Memang banyak ayatnya ya, banyak ayatnya. Tengok dalam surah Al-A'raf, bagi orang yang di dalam hatinya bersarang sifat tercela, setan itu bukan khannas lagi. Khannas itu yang masuk, yang mengganggu waktu orang itu terlalai. Tapi kalau orang itu di dalam hatinya bersarang sifat tercela, tengok ayat 50 surah Al-Kahf halaman 299. Orang itu baginya setan itu partner, konconya, teman baiknya. Tengok di sini ya, ayat 50, wa iz qulna lil malaikah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Yang difokus di sini afatattakhizunahu, baris kedua terakhir itu ya. Patutkah kamu menjadikan iblis itu dan zuriatnya sebagai konco kamu, teman baik kamu? Bukan Allah, malah dipilihnya iblis. Wahum lakum adu, justru iblis itu musuh jelas bagi kamu. Bi'sa lidh-dhalimina badala, yang jelek sekali lah alternatif yang kamu pilih itu. Ini kebanyakan manusia ini, dia bukan hanya setan tuh keluar masuk di dalam hatinya, bertempat bercokol. Itu katakan dalam tafsir Al-Munir kemarin, bercokol di dalam, beristana di dalam. Subhanallah, subhanallah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam ayat berapa? 200 surat Al-A'raf. Tengok terjemahannya ya. Ketika kamu dipengaruhi godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Allah sungguh maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau ada gelagat tanda-tanda kita akan dipengaruhi setan, cepat-cepat mohon perlindungan Allah. Tapi kalau setan itu ada di dalam, macam mana ya? Itulah akar umbi sifat tercela, karena dibuang dulu, dibersihkan dulu. Yang dikatakan dalam istilahnya juga at-takhalli wat-tahalli. Ini ada istilah juga nih ya. Tahalli itu mengosongkan hati dari sifat tercela. Tahalli itu menginstal sifat yang bisa. Sebelum diinstal, dikosongkan dulu, dibersihkan dulu. Subhanallah. Tengok juga ayat surat An-Nahl 99 dan 100. Cantik ya. Kalau kita menggunakan pendekatan Al-Quran tuh kita mudah paham. Kita baca surah Al-Kahf mudah paham. Kalau kadang-kadang kalau Quran tidak digunakan susah nak paham. Tengok ayat 99 dan 100. Atau kita lihat dari 98 lah ya. 98, 99 dan 100, halaman 278. Halaman 278. Fa iza qara'tal Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kalau kamu baca Quran, bacalah isti'azah, a'udzubillah.
Bacalah auzubillah supaya kamu dilindungi Allah, supaya dapat fokus baca Quran, supaya melihat maknanya, melihat yang tersirat di balik yang tersurat, menghayati maknanya. Kalau tidak nanti baca hurufnya saja, yang di sebalik huruf itu tak nampak. Itu kerja setan juga tuh ya. Bacalah, khatamlah katanya. Tapi satu ayat pun dia tak faham. Dia khatam bulan Ramadan 30 juz khatam, tapi satu pun tak fokus. Itu permainan syaitan. Baik. Innahu laisa lahu sultan. Setan itu tidak ada pengaruhnya terhadap orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah, yang linknya hebat dengan Allah, yang signalnya dengan Allah, tidak selalu error, selalu bisa, selalu dengan Allah. Tidak mampu iblis, setan mempengaruhinya. Ini jaminan Allah, karena dia tawakul, bertawakal kepada Allah. Siapa yang mampu dipengaruhi? Tengok ayat 100. Yang mampu dipengaruhi setan itu allazina yatawallawnahu, orang yang berdangan, berpartner dengan setan, berbaik-baik dengan setan. Karena dalam hatinya banyak sifat mazmumah ya. Yatawallawnahu, orang yang menjadikan setan sebagai kekasihnya, sebagai karinnya. La haula wala quwwata illa billah. Lagi, dan orang-orang yang musyrik. Subhanallah. Itulah ayat 97 sampai 100. Dalam cerita Umar bin Khattab, kita selalu dengar ya, mungkin masih ingat, Rasulullah pernah kasih jempol sama Umar, kasih like sama Umar. Umar ini katanya, kalau dia lalu di lorong sebelah sini, setan itu lalu jauh-jauh katanya, tidak berani menghampiri Umar. Kenapa demikian? Kata penganalisis di sini, karena Umar itu hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak ada tempat setan hinggap di hatinya. Macam anjing yang lapar tadi, tidak ada makanan anjing di dalam hatinya. Macam mana nak dekat? Hatinya bersih. Dan lagi dekat dengan Allah. Subhanallah. Kalaupun kita berusaha katanya berzikir kepada Allah, tapi dalam hati belum dibersihkan daripada sifat tercela, kita akan penat saja. Sembahyangnya sia-sia, siamnya, puasanya sia-sia, qiyamnya sia-sia. Perlu dulu dibersihkan yang di dalam, barulah kita beribadat. Kalau tidak nanti ibadat itu sia-sia. Lepas Syawal nanti habis bangunan yang dibinanya sepanjang Ramadan. Kemudian dibina lagi, diruntuh lagi. Begitulah orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Subhanallah. Terakhir sekali kita lihat ayat dalam surah Az-Zukhruf ya, sebagai menutupi artikel ini. Besok kita akan lanjutkan semula dengan tafsir Al-Munir surah apa? Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tengok lagi satu muslihat syaitan iblis dalam surah Az-Zukhruf. Dulu sudah pernah juga disorot. Ini sangat cantik sekali. Halaman 492. Wa man ya'shu an dzikrir rahman. Wa man ya'shu an dzikrir rahman. Halaman 492 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabunahum muhtadun. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Wa man ya'shu an dzikrir rahman ayat 36. Siapa yang mengabaikan zikrullah, siapa yang mengabaikan Al-Qur'an, tidak ada agenda Al-Quran dalam kehidupannya, walaupun sudah dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, Quran belum didekati lagi, nuqayyid lahu syaitan, Allah akan berikan prioriti yang jelek syaitan dalam kehidupannya. Syaitan akan mendekatinya. Fahuwa lahu qarin. Syaitan itulah qarinnya, partnernya, teman baiknya. Qarin itu artinya teman baik.
berteman dengan musuh. Lalu apa kerja musuh itu? Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Musuh tadi akan memesongkannya dari jalan yang betul. Dah masuk Ramadan tapi tak memikirkan Al-Quran, tidak memikirkan kualiti salat. Patutnya bulan Ramadan ini kita kena recheck kualiti salatku macam mana, salatku macam mana. Teringat cerita Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq waktu bersama Rasulullah SAW, dulu dah pernah sebut juga, Abu Bakar waktu face to face dengan Muhammad, katanya, ya Rasulullah, ajarlah saya satu doa yang akan saya baca dalam salat. Lalu Rasulullah mengajarnya istighfar yang dibaca sebelum salam di akhir salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li min indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dia hampir sama mesejnya dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang penting sebelum salam itu, sebelum mengakhiri salam menghadap Allah, dia itu muhasabah diri, minta ampun, minta maaf atas kelalaiannya di dalam salat dan di luar salat. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, saya ini jahat, zalim terhadap diri sendiri. Engkau lah yang akan mengampuni dosaku ya Allah. Maka ampunlah dosaku, rahmatilah aku, Engkau Maha Ghafur, Engkau Maha Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li min indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang jelas sebelum salam tu kita digalakkan menilai salat kita yang kita lakukan. Kalau subuh 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, macam mana salatku tadi, kualitinya, nilainya macam mana? Waduh, bermasalah salatku tadi, tidak mengingat Allah. Lalu beristighfarlah di ujung salat sebelum Assalamualaikum warahmatullah. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Sementara orang yang lalai, wa yahsabuna annahum muhtadun, tengok ujung ayat 37 ya. Orang yang lalai melihat dirinya okey, solatnya okey, dah selesai Isya 4 rakaat, dah selesai tarawih witir, balik rumah tenang perasaannya. Wah, malam ini sudah dapat melaksanakan salat tarawih. Dia tidak menilai salatnya, menilai ibadahnya tidak ada masalah, tidak ada cacat. Padahal orang pertama dalam Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menilai salatnya sebelum salam. InsyaAllah dulu sudah pernah kongsi doa ini ya. Kalau belum lagi, besok kita akan kongsi insyaAllah ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ataupun kalau tak sempat besok, lusa begitulah ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma hafazna bima hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma hafazna kama hafizta bi ibadakas salihin, kama hafizta bi awliya'akal muttaqin, awliya'akal muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Allahumma alhiqna bis salihin. Allahumma alhiqna bis salihin. Allahumma alhiqna bis salihin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina alhiqna bis salihin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina alhiqna bis salihin. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Wahfazna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Uktub lana kulla khair. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyyatina wa liman ahsana ilaina wa liman asa'na ilaihim wa liman lahum fadlun alaina wa liman lahum haqqun alaina ya mujibas sa'ilin. Waghfir akribana wa hibbana al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir raham al ahya' minna wal amwat. Allahumma ja'al amwat minna min ahli kubur alladzina ja'alta kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma arhamna idza sirna ila ma saru ilaih.
اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا مجيب السائلين واجمعنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعلنا وإياهم تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مولانا يا ستار يا غفار يا مجيب السائلين واستجب منا الدعاء لصالح الدنيا والآخرة اللهم استجب منا جميعا الدعاء لصالح الدنيا والآخرة اللهم استجب لنا جميعا الدعاء يا مجيب السائلين لصالح الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا منكم